Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Perkumpulan penyelenggara jasa boga Indonesia Sumatera Selatan mendukung pemasangan CCTV di dapur penyedia makanan sekolah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan kemanusiaan. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini edisi Senin 13 Oktober 2025 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan mendukung pemasangan CCTV di dapur penyedia makanan sekolah. Bila perlu, ada tim khusus dalam pengawasan kualitas makanan tersebut. Palembang menjadi pelopor nasional dalam pemasangan 158 CCTV di dapur penyedia makanan sekolah guna mengawasi kualitas dan kebersihan hidangan bergizi bagi siswa. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan sangat mendukung langkah ini untuk memastikan pengawasan berjalan optimal. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi sekaligus menjaga standar mutu makanan yang disajikan. Ketua PPJI Sumatera Selatan Happy Ederly mengungkapkan, karena pemasangan CCTV ini sesuai dengan SOP dan kualitas layanan. Saat ini dapur yang dimiliki oleh Happy telah dilengkapi 12 CCTV yang memudahkan pengawasan secara menyeluruh. Happy berharap dengan pengawasan ini, makanan yang dihasilkan selalu berkualitas, terkontrol setiap hari. Ia mengajak seluruh pemilik dapur agar memiliki rasa kebangsaan dalam mendukung program pemerintah untuk membangun generasi bangsa. Menurut saya, kalau saya sangat setuju ya. Kan memang jadi apa yang sebenarnya memang itu harus sesuai. Memang berasal dari awal kita sesuai dengan SOP dan kualitas itu. Saya sangat setuju dipasang itu. Jadi kita tahu selama ini mana yang betul-betul amanah. Sementara itu, Yaya warga Indralaya mengapresiasi inisiatif tersebut karena memberikan rasa aman dan transparansi dalam penyediaan makanan sekolah. Ia berharap pengawasan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar berjalan efektif dan berkelanjutan demi kesehatan anak-anak. Semoga pengawasan ini dapat berjalan dengan efektif dan tidak hanya sekedar formalitas, dan diharapkan juga kualitas rasa dan gizi makanannya terus ditingkatkan, serta agar yang digunakan dapat secara transparan. Selain itu, warga juga berharap kualitas rasa makanan dapat terus ditingkatkan dan alat-alat masak dapat dijamin kebersihannya. Dengan adanya CCTV dan pengawasan yang ketat, diharapkan pelayanan makanan bergizi di sekolah semakin terjamin dan menjadi contoh bagi daerah lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, kasus dugaan keracunan makanan dari program menu bergizi gratis atau MBG kembali terjadi di Sumatera Selatan sepanjang September. Tercatat sedikitnya 4 insiden di sejumlah kabupaten termasuk Oku dan Kayu Agung. Dinas Kesehatan Sumsel menegaskan telah menjalankan prosedur sesuai aturan mulai dari pembentukan tim gerak cepat di kabupaten kota, rapat koordinasi edukasi untuk SPPG dan sekolah, hingga pelatihan penjamah makanan. Namun, keterbatasan data dan bertambahnya jumlah dapur penyedia membuat pengawasan menjadi tantangan. Kabid Kesmas Dinkes Sumsel, Dedi Irawan, mengatakan sebagai pihak eksternal, Dinkes tidak bisa memantau setiap menu yang disiapkan. Oleh karenanya, peran aktif SPPG dan BGN sangat dibutuhkan untuk mencegah kejadian luar biasa. Seharusnya memang mungkin ya di SPPG itu sudah ada SOP tersendiri dia untuk menjamin mutu produk yang dia produksi itu seperti apa, sehingga saat keluar produk itu memang betul-betul lolos mutu lah, seperti itu kan. Nah, itulah yang mungkin yang harus diperkuat juga, karena kalau dari sisi kita untuk mengawasi setiap hari itu kayaknya ya sulit ya, karena Kasus terbaru terjadi pada Selasa 23 September 2025. 10 siswa SMP Negeri 9 Tanjung Kemala Oku diduga keracunan setelah menyantap ayam yang berubah bau dan rasa pada hari yang sama. Belatung ditemukan juga dalam olahan telur saus tomat di SD Negeri 8 Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Selanjutnya, pendengar, kita akan dengarkan seperti apa tanggapan masyarakat. Selamat pagi, Tata. 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 S
Aza dari Lorong Rawajaya. Tanggapan saya mengenai dipasangnya CCTV di 158 dapur bergizi itu adalah langkah yang tepat untuk mengawasi kualitas makanan yang disajikan untuk siswa-siswa di sekolah. Karena sekarang ini maraknya kasus siswa-siswa yang keracunan akibat makan bergizi yang tidak diawasi kualitasnya dari pihak sekolah. Oleh karena itu, terutama wilayah Palembang berkomitmen untuk mencegah dan juga mengurangi kasus seperti ini, serta bisa menjadi contoh bagi daerah lain bahwa pentingnya menjaga kesehatan terutama untuk generasi muda. Saya Yoga, saya dari Pahlawan. Pemasangan CCTV di 158 dapur bergizi menunjukkan komitmen serius pemerintah kota dalam menjaga kualitas dan kebersihan makanan untuk siswa. Tindakan ini juga bukan hanya soal pengawasan, tapi juga bentuk transparansi dan tanggung jawab publik agar program makan bergizi gratis benar-benar sampai ke anak dengan standar terbaik. Selain itu, langkah ini juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan makanan. Jadi bisa dibilang, Palembang bukan cuma jadi pelopor dalam inovasi teknologi di bidang pendidikan dan kesehatan, tapi juga contoh nyata bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi muda. Saya Debbie Olivia. Menurut saya, tindakan Palembang memasang CCTV di 158 dapur bergizi sebagai pelopor nasional merupakan langkah positif dan inovatif. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan makanan yang dikonsumsi agar anak-anak aman, higienis, dan bergizi. Sebagai pelopor nasional, Palembang memberi contoh positif bagi daerah lain dalam meningkatkan pengawasan program gizi di sekolah. Saya Depmasari Dabalyuda, menurut tanggapan saya, Palembang patut diapresiasi sebagai pelopor nasional dengan pemasangan CCTV di 158 dapur bergizi sekolah. Dengan adanya langkah ini sangat strategis untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang diterima siswa. Demi menjamin asupan gizi yang sehat dan aman, dengan adanya pengawas teknologi ini, diharapkan standar kebersihan dan mutu makanan dapat terjaga sehingga dapat mendukung tumbuh kembang optimal anak didik di Palembang dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Selanjutnya pendengar kita akan simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto bersama dokter spesialis penyakit dalam Harun Hudari. Izin saya rekam ya dokter. Dokter, ini kan Palembang menjadi percontohan untuk MBG yang bisa dikatakan steril dan pengawasan ketat nih dok. Ini tanggapan kita seperti apa nih dok? Palembang menjadi role model untuk makan bergizi gratis yang steril nih dok. Kalau kita dari segi kesehatan kan harusnya tetap yang namanya penyediaan makanan itu harus memenuhi standar rantai makanan kan. Bukan hanya masalah pemasaknya saja, mulai dari pengiriman sediaan pasokan, nilai gizi, kemudian baru pengolahan, penyampaian, dan penyimpanan. Jadi rantai ini yang sebenarnya harus kita jaga, tidak hanya di dapurnya saja kan, pengirimannya, penyiapan kebutuhan gizi. Itu dari sistem artinya harus ada standar-standar yang memang sebenarnya saya tidak tahu juga ya apakah sudah dipenuhi dari awal program ini dijalankan. Kayaknya belum kelihatannya, jadi program jalan dulu baru nyusul gitu kan. Iya, dokter, kalau berarti kira-kira berarti ada semacam harus ada evaluasi terlebih dahulu ya dokter kalau menempatkan Palembang menjadi percontohan dokter. Ya gitu, harusnya kan standar-standar ini terpenuhi dulu baru dijalankan. Saya tidak tahu juga ya kenapa kejadian keracunan segala macam yang banyak terjadi di negara lain. Bukan di Sumsel juga ada kejadian itu kan. Iya. Dokter, kalau kita melihat apakah separah itu apabila mungkin kadaluarsa dari makanan MBG tersebut menimbulkan keracunan seperti itu dokter kalau dari kacamata medis? Ya
keracunan makanan itu kan banyak faktor ya. Atau memang bahan awal itu sudah mengandung toksin itu. Apakah bahan itu sepertinya belum ada, tapi karena penyimpanan yang terlalu lama terjadi itu, atau memang ada toksin yang lain yang di luar waktu proses itu baru masuk dalam penyediaannya. Jadi masaknya bagus, penyimpanannya bagus, tapi waktu penyajian toksin itu muncul. Jadi banyak sekali titik-titik harus diperhatikan kasus keracunan makanan ini. Jadi bukan hanya masalah penyampaian saja, tapi dari awalnya. Saya kasih contoh saja kan bahan-bahan mentah ya, walaupun sekali itu juga banyak toksinnya. Iya. Berarti mungkin juga dokter ya, kalau umpamanya dari makanan kadaluarsa dan mungkin bisa dikatakan basi atau seperti itu bisa menimbulkan keracunan, dokter ya? Ya bisa, tapi bukan hanya basi, bahan yang tidak basi pun, tapi kalau dari awal penyediaan mengandung toksin bisa. Begitu maksud saya. Dokter, kalau kita melihat ini mulai terlihat kendur ini atau mungkin terjadinya keracunan ini baru-baru beberapa minggu terakhir ini, dokter, atau mungkin dalam 1 bulan, dokter. Ini seperti apa kita melihat, dokter? Karena semakin sering makanya sekarang jadi evaluasi. Cuma saya tidak tahu juga evaluasinya apa, coba parsial, artinya tempat kejadian saja dievaluasi atau keseluruhan program. Ya saya sepertinya yang masaknya apakah sudah punya sertifikasi, apakah pembeliannya sudah ada sertifikasi tempat rantai pasokan makanannya. Kayaknya itu yang belum terlihat. Kalau ada kasus kayaknya baru diperbaiki, tapi nanti berulang lagi tempat yang berbeda. Oke. Dokter, yang terakhir mungkin ini kan ada pandangan dari DPR RI berkaitan dengan melibatkan 3 komponen yang mungkin bisa dikatakan lebih kompeten untuk mengawasi, baik itu dari BP POM, mungkin dari ID dan juga dari pihak lain. Nah, apakah ini nanti menjadi salah satu solusi atau cara efektif untuk menghindari terjadinya keracunan atau sebagainya, dokter? Ya bagus itu, jadi artinya tidak hanya dimonopoli oleh satu badan gizi nasional, tapi semua harus terlibat dan semua harus memberikan masukan. Bagus itu. Sebenarnya harusnya dari awal kan, tidak dimonopoli oleh satu badan saja seperti sekarang ini. Oke, baik. Itu ya. Oke. Dokter, terima kasih banyak, dokter. Maaf mengganggu malam ini istirahatnya. Sehat selalu, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan kemanusiaan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan kemanusiaan. Langkah ini diwujudkan dengan mendorong para pecandu agar melapor secara sukarela untuk mendapatkan program rehabilitasi tanpa ancaman hukum. Kepala BNN Sumsel, Brigjen Pol Hisar Sialagan, mengatakan pendekatan ini menjadi strategi utama dalam menekan permintaan narkoba, sekaligus membantu pecandu kembali berfungsi sosial di masyarakat. Program rehab yang dijalankan BNNP Sumsel diberikan secara gratis dan menjamin kerahasiaan identitas peserta. Mereka yang menjalani rehab akan mendapatkan pendampingan medis dan juga sosial hingga dinyatakan pulih sepenuhnya. Di rehab, dimanapun juga tempat, laporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor, baik BNN, Polda, rumah sakit, puskesmas, nanti akan kita tangani. Kemudian kalau misalnya datang di BNN, kami jamin gratis dan identitas akan dirahasiakan. Jadi tidak perlu malu, nanti akan diketahui orang. Kode etik standar kita, siapapun yang datang untuk rehab di BNN, identitasnya, tempat kerjanya kita rahasiakan. Kemudian gratis, tidak bayar. Kemudian tidak akan ditangkap. Selain fokus pada pemulihan, BNN Sumsel juga memperkuat pencegahan melalui pembentukan pegiat anti narkoba di sekolah, kampus, dan juga instansi pemerintahan. Upaya ini bertujuan membangun kesadaran sejak dini agar masyarakat menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dari Jalan Radio, Hari Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
Selanjutnya kita beralih ke Banyuasin. Jalan lintas timur Banyuasin semakin parah, sejumlah pengendara resah. Permukaan jalan yang bergelombang dan rusak parah membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas, terutama kendaraan roda 2 dan angkutan berat. Kondisi jalan lintas timur atau Jalintim di Kabupaten Banyuasin kini semakin memprihatinkan, tepatnya di ruas kilometer 14 hingga 18, Kecamatan Talang Kelapa. Permukaan jalan yang bergelombang dan lubang menganga di sejumlah titik. Jalur nasional yang menghubungkan Palembang dengan Betung ini merupakan nadi utama lalu lintas Sumatera bagian selatan. Namun hingga kini belum terlihat adanya perbaikan berarti, meski keluhan masyarakat sudah berlangsung berbulan-bulan. Kendaraan yang melintas sering berpindah jalur mendadak untuk menghindari bagian jalan yang rusak. Akibatnya kemacetan tak terelakkan, terutama pada jam sibuk. Seorang pengendara sepeda motor, Afla, menjelaskan bahwa sejumlah pengguna jalan mengaku khawatir kondisi bergelombang membuat kendaraan mudah oleng, apalagi saat malam hari ketika penerangan di jalan sangat minim. Pantauan di lapangan beberapa titik bahkan memiliki gelombang jalan yang cukup dalam. Kendaraan berat kerap terjebak, sementara mobil pribadi terpaksa masuk jalur berlawanan arah. Kondisi ini diperparah dengan proyek tol Palembang Betung yang belum rampung, sehingga Jalintim masih menjadi satu-satunya akses utama penghubung antar wilayah. Kalau di sini sih jalannya sih ya bergelombang lah, otomatis lihat sendiri kondisi jalan kan yang kayak selokan gitu kan. Jadi bagi pengendara motor, mobil terlalu risiko kalau untuk perjalanan cepat kayak gitu kan, ngebut-ngebut kayak gitu. Harapan kita lebih diperbaiki, lebih cepat diperbaiki dan sehingga bisa lancar kembali. Karena ini tol kita juga belum selesai kan. Jadi harapannya ya ini satu-satunya jalan menuju lintas Sumatera, itu nggak ada jalan lain. Sementara itu, salah seorang warga sekitar, Darto, mengaku kerusakan sudah terjadi lebih dari 6 bulan terakhir, namun belum ada tanda-tanda perbaikan. Selain menimbulkan kemacetan, jalan rusak ini juga mengancam keselamatan pengguna. Banyak pengendara yang terpaksa mengerem mendadak hingga hampir bersenggolan satu sama lain. Rusak lah, bergelombang. Yang jelas. Pernah tak kita lihat kendaraan yang kecelakaan, Pak? Teman, kecelakaan teman. Aduh, yang ngomong ada diperbaiki, tapi belum diperbaiki. Tapi sampai sekarang petugasnya belum ada ke lapangan ya, Pak ya? Belum ada. Untuk itu, warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti keluhan ini, mengingat Jalintim menjadi jalur vital pergerakan ekonomi antar kabupaten dan provinsi di Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pendengar, gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-17 Korpri tahun 2025 resmi ditutup dengan meriah di Plaza Jakabaring Sport City Palembang Sabtu malam. Acara yang berlangsung selama 9 hari tidak hanya mencatat sejarah olahraga, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi luar biasa yang mengubah Palembang menjadi pusat geliat bisnis. Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah sukses besar dalam penyelenggaraan sekaligus menunjukkan prestasi membanggakan dengan meraih posisi juara terbaik 2 nasional. Kontingen Sumsel mengumpulkan total 24 medali terdiri dari 9 emas, 7 perak, dan 8 perunggu, tepat di bawah juara umum Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan tersebut serta dampak ekonomi yang luar biasa selama Pornas berlangsung. Herman Deru juga menyoroti peningkatan konsumsi kuliner khas Palembang selama acara berlangsung. Ia menambahkan bahwa meskipun perhelatan telah usai, UMKM lokal kini bisa memanfaatkan peluang pasar digital. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Sumatera Selatan mendukung pemasangan CCTV di dapur penyedia makanan sekolah. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan kemanusiaan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co
info.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, dan TikTok, serta X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 792 79090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Saya Tata Edin, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Maju